Puji Tuhan, sebelum ibadah kita dimulaikan saat ini, terimalah salam orang yang percaya. Shalom Elohim. Sekalipun jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing karena situasi yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah, tetapi biarlah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran saat ini. Haleluya. Terimalah kami hati yang mau untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Beri bagi kami iman untuk datang menghadap tahta hadirat-Mu yang maha mulia. Sebab Engkau berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Allah kami. Terselami pikiran-Mu bagi kami. Tak terukur panjang setia-Mu bagi kami. Kau Allah yang tegap sampai dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu terbukti bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih karena Engkau mau menjadi jalan bagi kami, untuk kami bisa datang menghadap tahta hadirat di dalam pujian penyembahan kami saat ini. Haleluya.
memberontak di hadapan-Mu. Tapi kami sungguh melihat dengan mata kami betapa Engkau Allah yang setia bagi kami, betapa Engkau Allah yang setia bagi umat-Mu, betapa Engkau Allah yang setia bagi hamba-hamba-Mu. Engkau Allah yang setia pada perjanjian. Terima kasih karena Engkau memberikan Kristus bagi kami untuk hidup di dalam keberadaan kami. Begitu banyak pelanggaran kami di hadapan-Mu, begitu banyak dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau sungguh Allah yang bekerja di dalam keadilan dan kesetiaan-Mu bagi kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar. Kau tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan jalan. Kau tidak pernah bisa dibatasi oleh tempat dan situasi apapun. Sebab kami tahu Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berkuasa. Engkau Yesus Kristus Allah kami, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau Yesus Kristus Raja kami. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena Kau hadir bagi kami. Dan biar bukan hanya kami yang ada di tempat ini yang menikmati kehadiran-Mu, tapi jemaat-Mu, siapapun yang menonton, siapapun yang menyaksikan acara ini, dilawati oleh Tuhan, mengalir pengurapan yang baru yang berasal dari Tuhan, menjamah setiap hati yang dibuka bagi Tuhan, untuk tempat Roh Kudus masuk dan memberkati. Haleluya. Kami terus membuka hati kami untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu di tempat ini. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan. Jika Kau hadir di sini, Engkau yang akan bekerja, Kau yang akan melawati umat-umat, Kau yang akan memberkati umat-umat. Siapapun yang akan mendengarkan, dijamah setiap telinga hati mereka, sehingga bertumbuh iman di dalam hati mereka. Karena Engkau berkata tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita dan damai sejahtera yang adalah kerajaan-Mu bagi kami, biar itu menjadi bagian kami saat ini untuk memuji-Mu, untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau memuji Engkau, sebab Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami akan memuji Engkau dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Engkau taruh sukacita bagi umat-umat-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengarkan pujian-pujian ini, berikan kegilaan. Di dalam hati mereka ada kelepasan, ada kebebasan, ada kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap yang terikat dilepaskan, setiap beban dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dengan segala kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, bila kekuatan kita memuji Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Sebab Tuhan baik dan kasih setianya nyata bagi
Saya percaya sukacita yang dari Tuhan mengalir dan melimpah bagi kita semua. Dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Selagi hamba Tuhan mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami terus berseru di hadapan dengan seruan yang tidak pernah putus-putus dibawakan untuk Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berdoa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia, boleh kembali mengadakan ibadah raya walaupun
hingga sampai saat ini umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih saja beribadah dari rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, maka kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Oleh anugerah-Mu, oleh belas kasih-Mu, kami hamba-Mu, umat-umat-Mu masih diberi oleh Engkau kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan diberi oleh Engkau kesempatan untuk kembali mendengarkan berita firman-Mu ya Bapa. Kali lagi kami tahu bahwa semua ini hanya kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Banyak kejatuhan, banyak kesalahan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Banyak pemberontakan kami di hadapan-Mu. Dosa-dosa pikiran dan perasaan kami. Dosa perbuatan dan tingkah laku kami. Posisi hati kami yang sering salah di hadapan-Mu membuat banyak kali kami tercemar. Pencemaran jasmani, pencemaran rohani sering terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Tetapi kami tahu oleh darah-Mu kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan oleh Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan biarlah benar-benar kebenaran-Mu lah yang menjadi barisan depan kami, dan Engkau layak disembah dan dimuliakan. Kebenaran-Mu yang akan mengubah hidup kami, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, memberkati kami semua. Kami berdoa bersyukur sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama membuka dari bagian firman Tuhan di dalam kitab Timotius, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman bertambah dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayatnya yang ke-16 saja kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri tema khotbah pada kali ini adalah manfaat kebenaran. Di dunia ini ada banyak hal, ada banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan banyak juga tawaran-tawaran, ya, seperti misalnya makanan. Ada tawaran-tawaran tentang manfaat dari makanan ini, manfaat dari makanan itu, atau juga manfaat dari minuman ini, manfaat dari minuman itu, manfaat dari obat ini, manfaat dari obat itu, manfaat dari peralatan A atau peralatan B, peralatan ini dan peralatan itu. Dan semua yang ditawarkan katanya itu akan memberi manfaat, memberi faedah, memberi satu keuntungan
atau kalau kita biasa memberi berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kita perlu tahu pada hari-hari ini, apalagi dalam suasana situasi yang masih mengalami yang namanya COVID-19 atau virus corona di seluruh dunia. Itu kita sudah tahu semua. Hingga sampai detik ini kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Artinya apa? Dunia ini tidak ada kepastian. Informasi atau berita tentang menurunnya COVID-19 atau orang-orang yang terinfeksi virus corona, kalau di daerah-daerah yang lainnya, ada bagian-bagian daerah yang notabene sudah mulai di tahap puncak menurut mereka, tidak lagi bertambah atau sudah berkurang. Tapi di daerah-daerah yang lainnya juga masih bertambah. Kita tidak tahu sampai kapan persoalan pergumulan yang kita alami, bangsa dan negara kita alami, berakhir, saudara. Kenapa? Karena apapun yang ada di dalam dunia ini, itu tidak memberi kepastian, tidak memberi manfaat yang pasti. Seorang dokter bisa saja memberi resep kepada pasiennya, tapi bisa saja dia berkata bahwa obat ini adalah obat yang mahal, obat yang manjur. Tetapi bisa saja ketika dikonsumsi oleh pasien ini, pasien tidak terjadi kesembuhan. Tetapi saya beritahu pada malam ini, saya beritahu pada saat ini, bahwa di dalam Yesus itu ada kepastian. Manfaat dari kebenaran Allah itu adalah manfaat yang pasti. Pertama di sini, Rasul Paulus ini memberitahu kepada muridnya, anak didiknya, Timotius. Dia memberitahu tentang manfaat dari kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan. Apa yang dimaksud dengan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yaitu firman Tuhan, Alkitab ini. Tidak ada yang diilhamkan oleh Allah selain firman Tuhan, selain Alkitab. Tidak ada, saudara. Kenapa kita harus ada penegasan? Walaupun mungkin siapapun, oknum siapapun berkata bahwa surat ini, surat itu, kitab ini, kitab itu pun diturunkan, diilhamkan oleh Allah. Tetapi kebenaran itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, tulisan yang diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah, mungkin di pengertian yang paling dekat, kita semua bisa mengerti, diberi, ditaruh oleh Tuhan ke mulut manusia, ditaruh oleh Tuhan ke hati manusia. Karena firman itu ditaruh oleh Tuhan di mulut manusia, di hati manusia. Manusia yang mana? Tentunya manusia yang dipakai Tuhan. Siapa yang dipakai Tuhan? Semua orang yang mau dengan Tuhan. Siapa yang mau dengan Tuhan? Orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Oh, bukan cuma pendeta dipakai Tuhan, bukan cuma evangelis dipakai Tuhan, bukan cuma song leader singers yang dipakai Tuhan. Tidak, yang mau dipakai Tuhan adalah orang mau dengan Tuhan, orang yang rindu dengan Tuhan. Siapa orang yang rindu dengan Tuhan? Orang yang mau merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Tuhan. Amin, saudara.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi yang dimaksud dengan jadi firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah tulisan. Tapi ini bukan tulisan biasa, tapi tulisan ini adalah tulisan diwahyukan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ini bukan cerpen, bukan novel, tetapi benar-benar ini adalah ilham dari Tuhan. Siapapun berkata, oh itu karangan, itu sudah dipalsukan. Di mana aslinya? Ini benar-benar adalah ilham atau wahyu daripada Tuhan, yang diberi Tuhan di mulut manusia yang berkenan kepada Tuhan, di hati manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memilih siapa saja yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan urusan manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dunia ini semakin rusak, dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin kelam, dunia ini semakin jahat. Karena itu, biarlah setiap manusia benar-benar dia membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan ilham. Pertama, manfaat dari firman. Di sini dikatakan mengajar. Kalau guru-guru di dalam dunia pendidikan, saya mau mengajar. Ini sebenarnya mengajar itu sebenarnya mentransfer ilmu kepada siswa, kepada mahasiswa. Mentransfer pengetahuan itu mengajar. Pada waktu Tuhan memberi ilham kepada hamba-hamba Allah, kepada para nabi, khususnya kepada rasul, itu artinya dia menaruh pengajaran, dia menaruh pengetahuan tentang Yesus. Kenapa kita harus tahu pengetahuan, harus tahu tentang Tuhan? Kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, ini mungkin kalau kebanyakan orang yang sudah mengerti, sudah sekolah teologi, mungkin ini adalah tingkatan yang paling rendah. Karena hanya sekedar pengetahuan. Tapi kalau kita tidak berpengetahuan, berbahayalah kita. Maka kita perlu pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari Yesus. Pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri, tentang pribadi Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu, kita mampu membedakan. Kalau kita punya pengetahuan tentang kebenaran, maka pengetahuan yang datang bagi kita yang bukan kebenaran, kita tahu. Kita mampu membedakan. Bayangkan kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, pengajaran yang datang yang bukan dari Tuhan, kita terima. Makanya perlu kita pengetahuan. Ada yang berkata, oh saya kan banyak berdoa di Urapi, tidak perlu pengetahuan. Salah. Karena Roh Kudus itu memberitahu apa yang telah kita tahu. Walaupun memang dia adalah maha tahu, maha kuasa, dia sanggup pun memberitahu apa yang kita tidak tahu. Perhatikan baik saudara, itu hal yang pertama. Mengajar, bermanfaat untuk mengajar. Biasanya kalau anak nakal, orang tua bilang, kurang ajar. Kurang ajar. Maksudnya, kenapa? Kurang pengajaran. Tetapi kalau firman, kalau Yesus mengajar gerejanya, dan gerejanya mau menerima pengajaran itu, maka orang itu, gereja itu akan tahu tentang kebenaran itu. Kenapa? Itu adalah bagian fondasi kita. Dan kita pun dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada siapapun yang mau menyerang iman kekristenan.
dapat memberi pertanggungjawaban. Hal yang kedua, manfaat firman Tuhan yang kedua, firman Tuhan katakan untuk menyatakan kesalahan. Manfaat firman Tuhan yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Saudara, ini penting. Ketika kita mengetahui tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan itu, maka pengetahuan tentang Tuhan itu memberitahu bagi kita, memberitahu bagi setiap manusia apa kesalahan manusia itu. Bayangkan saudara, tetapi saya harus ada penekanan sungguh-sungguh pada bagian ini. Karena orang yang belajar firman, orang yang sudah sekolah teologi, itu tidak menjamin kalau dia tahu tentang kekurangan kesalahannya. Kenapa? Kadangkala orang yang sudah punya pengetahuan, kalau tidak diiringi dengan kerendahan hati, maka dia jadi sombong. Maka kesombongan itu menutupi mata hatinya, dan dia tidak mengerti, bahkan dia tidak menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Banyak orang bilang, kita salah apa? Bahasa Manado bilang, apa kok kita bersalah? Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun benar di hadapan Allah. Oleh karena kebenaran Allah, maka manusia itu dibenarkan. Kadangkala manusia tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tidak pernah mau mengakui kekurangan dan kesalahannya. Itulah yang membuat manusia terbatas, tidak memahami, tidak mengerti. Kadangkala, jujur atau tidak, kita merasa bahwa kita di atas angin. Kita tahu kebenaran firman Allah. Kalau hanya sekedar pengetahuan dan tidak diaplikasikan, sia-sia saudara. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan firman Tuhan katakan, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Gemetar dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya, tapi gemetar dengan Tuhan. Maka kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mendeteksi kehidupan kita, memberitahu kekurangan kita, memberitahu kesalahan-kesalahan kita, menyadarkan kita lewat kuasa Roh Kudus. Menyatakan kesalahan, kita tidak akan mengerti. Saya banyak kali, saya sudah puluhan tahun juga menjadi pengikut Kristus, bertobat. Sudah belasan tahun menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika saya merasa bahwa diri saya benar, saya tahu, maka tertutuplah mata hati saya. Di situ saya tidak memahami. Tetapi ketika saya mulai mengakui dosa di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka seperti ada sesuatu selubung yang dibukakan. Dan dia mulai memberitahu, ini kelemahanmu, aku mengasihi engkau. Ini kelemahanmu, ini hal yang perlu engkau tanggalkan. Banyak kali kita sombong, apalagi kalau pendeta-pendeta sudah menari-nari di belakang mimbar. Sudah bukan Tuhan lagi yang ditinggikan, sudah bukan Tuhan lagi yang diagungkan, sudah bukan Tuhan lagi yang disembah, tetapi diri sendiri. Apakah ketika kita dipakai Tuhan, atau apakah kita ketika kita bersalah dalam perkataan, apakah kita sadar kita bersalah? Saudara yang kekasih, itu hal yang kedua. Hal yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Hanya Roh Kudus yang lembut itu, dia datang memberitahu bagi kita. Kalau kita pun dengan kelembutan, kalau kita dengan keras hati, maka ada perumpamaan firman Tuhan. Seorang penabur menabur benih, ada salah satu itu di batu, di tanah yang berbatu-batu. Ketika mulai bertumbuh, maka panas itu datang, maka
matilah, layu dan matilah tanaman itu. Kenapa? Berbatu-batu itu bukan batu karang, tetapi itu adalah hati yang keras. Banyak perumpamaan lain, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, manfaat firman Tuhan, manfaat tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Ya, saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan pribadi saya. Saya ini orang yang amburadul. Ya, singkat cerita bahwa terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Saya orang Kristen tapi saya tidak mengenal Tuhan, hanya menyandang predikat keturunan Kristen, ayah ibu Kristen. Mohon maaf saudara, saya harus saksikan bahwa kehidupan saya itu amburadul saudara. Banyak dosa dan kejahatan saya lakukan. Saya benar-benar tidak mengenal Tuhan. Saya berkata menyanyi tentang Tuhan, tetapi benar-benar saya tidak mengenal Tuhan. Tidak tahu tentang pribadi Tuhan yang baik itu, yang hidup. Dari tahun ke tahun saya melakukan kejahatan saudara. Lulus SMA, saya melakukan kejahatan, berbagai macam kejahatan. Tetapi ketika Tuhan menjamah hidup saya secara pribadi, saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saya ini dari Nusa Utara sudah tahu, dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya mohon maaf, di sana juga kami itu ada banyak penyembahan berhala. Kalau mabuk-mabukan, ya juga saya orangnya sudah. Mengkonsumsi bukan narkoba, tetapi minuman keras. Ya, berbagai merek minuman beralkohol. Mabuk yang luar biasa pernah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjamah hidup saya tidak tahu. Ini Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya. Saya buang semua itu. Dan bukan berarti karena itu usahaku. Secara tiba-tiba seperti dihapus, seperti terhapus semua itu. Dan saya ada kebencian untuk melakukan hal itu. Siapa yang melakukan? Yesus. Sama halnya dengan ini. Manfaat dari kebenaran, dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ini bukan tulisan biasa. Ini artinya kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga para rasul, para nabi, mereka menulis bukan asal-asal. Tetapi Tuhan sudah memberi bagi mereka, di mulut mereka, di hati mereka. Jadi bukan karang-karang. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan percaya, maka Roh Allah itu akan berkarya, Roh Allah itu akan bekerja, Roh Allah itu akan bermanifestasi, dan Dia akan berkarya dalam hidup kita, mengubah kehidupan kita, mengubah hati kita yang jahat di hadapan Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu sama identik dengan sifat, sikap, tingkah laku, kelakuan. Tingkah laku kita kan banyak jahat. Mungkin mohon maaf saudara, di gereja kita bisa memuji Tuhan, bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi di luar sana kita bisa menyanyikan lagu dunia. Ini tidak berubah. Masa seperti itu? Kalau Tuhan Roh Kudus mengubah, maka semuanya akan berubah. Tetapi saudara, kalau kita tidak taat dan setia, maka kita akan kembali kepada dosa. Saya orangnya saudara, sudah percaya Tuhan, sudah bertobat, tapi bisa jatuh dalam dosa.
Kenapa? Karena ketika saya mulai menyembah Tuhan, mulai merasakan hadirat Tuhan, mulai mengetahui kebenaran, saya merasa bahwa saya lebih penting dari orang lain. Saya lebih berharga daripada orang lain. Saya lebih tahu daripada orang lain. Ketika kita merasa bahwa kita lebih tahu dari orang lain, berpengetahuan dari orang lain, di situ letak kejatuhan kita. Saya juga porak-poranda oleh musuh. Bahkan saya memilih untuk mati pada waktu itu. Karena saya sudah mempermainkan Tuhanku yang telah mengubah hidup. Adakah gereja Tuhan hari-hari ini masih mempermain-mainkan Tuhan? Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu bukan lagi mengampuni, bukan lagi memberi nyawanya, tetapi sebagai hakim yang adil. Itu kita perlu tahu itu. Sebagai hakim yang adil. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita menyerah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberitahu, akan menolong kita semua. Hal yang terakhir, manfaat firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Kalau di pertama itu mengajar, di terakhir mendidik. Ada beda antara mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu sekedar mentransfer pengetahuan, artinya sekedar tahu. Tetapi mendidik ini, itu artinya mempengaruhi. Seorang guru di sekolah, itu bukan hanya mentransfer pengetahuan, memberi pengetahuan, tetapi dia mau memberi dirinya, memperlihatkan dirinya, memperlihatkan jati dirinya seperti apa, menjadi contoh teladan. Sehingga ada 2 poin penting dalam pendidikan ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ini adalah poin yang terakhir. Pada poin terakhir itu ada 2 hal. Pertama keterampilan, dan kedua sikap. Jadi pendidikan ini bukan hanya pengetahuan, tetapi di situ ada yang namanya ranah keterampilan, kedua ada ranah sikap. Saudara yang kekasih, tidak menjamin bahwa seseorang telah belajar tentang Tuhan. Ya, tentang Alkitab, tentang keselamatan dan lain-lain. Itu belum menjamin. Saya katakan saya mohon maaf dengan penuh hormat. Saya bukan menyalahkan atau seperti apa, menghakimi, tidak. Karena saya juga pernah sekolah, tetapi ketika saya sekolah juga jatuh. Bukan jatuhnya orang tidak tahu. Kadang-kala orang bilang, oh kenapa dia jatuh apa? Dari hal apa? Kita banyak berpikir salah, apalagi kalau pria. Banyak berpikir tentang kenajisan, cabul, zina. Itu kan dosa di hadapan Tuhan. Orang benar itu ukurannya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ukurannya bukan, oh kelihatannya dia berzina dengan seorang perempuan. Oh dia mencuri, kelihatan dengan mata kepala dia mencuri. Tidak. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita yang jahat, itu kejatuhan total di hadapan Tuhan. Kenapa orang tidak mengakui hal seperti itu? Tuhan itu baik, tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa setitik apapun. Maka kita perlu waspada. Bisa hari ini kita kuat, bisa hari ini kita benar, besok kita bisa jatuh. Maka kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Harus butuh pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, hal yang keempat itu mendidik. Supaya kita cakap. Supaya benar-benar selain kita ada pengetahuan, kita ada keterampilan, terampil.
Bukan ini terampil, oh kita membuat ini, membuat itu. Ya itu sekuler. Tapi terampil di dalam Tuhan. Oh, fasih, bukan itu yang dimaksud. Punya sikap yang benar, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Bisa saja kita berpuasa 3 hari, berdoa 10 hari, tetapi setelah itu sikap kita jelek di hadapan Tuhan. Terakhir, ini kesaksian ini yang pernah saya saksikan bahwa beberapa kurang lebih 20 tahun yang lalu seperti itu. Tuhan menyuruh saya untuk membaca 2 kisah Yusuf dan kisah Simson. Saya katakan, apa maksudnya ini? Ketika saya baca, ternyata ada perbedaan. Simson ini seorang nasir Allah yang diurapi luar biasa dan banyak mengalahkan musuh. Tetapi ending akhir hidupnya, dia menjadi buta. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya, maka binasalah dia. Karena buta, menjadi buta, akhirnya mati. Tetapi Yusuf itu mengalami banyak proses, mengalami yang namanya duka, mengalami yang namanya badai persoalan. Tetapi dia kuat. Dia tidak dikatakan diurapi luar biasa, tapi Tuhan berkata Tuhan menyertai Yusuf. Penting gereja Tuhan disertai. Kenapa gereja Tuhan disertai? Karena dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka pengurapan Tuhan turun menaungi dia. Dan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan memberi kemenangan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Allah. Maka kebenaran harus benar-benar kita tangkap. Kebenaran benar-benar harus kita responi. Kalau ada orang yang kebenaran berbicara tentang diberkati, amin, puji Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan mengkoreksi tentang kesalahan, tentang dosa, oh, pendeta ini menyinggung. Oh, kiapa so? Manado bilang. Kalau kita tidak lembut, firman tetap firman. Firman hanya bisa diterima dan ditolak. Kecuali karangan dari hamba Tuhan itu boleh bisa ditolak. Tapi kalau firman, siapa yang menolak firman, Tuhan bilang apa? Ada hukumnya, ada konsekuensinya. Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi dia aturannya pasti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini artinya apa? Kalau firman itu atau seseorang tidak menerima manfaat atau tidak terjadi dalam diri seseorang manfaat firman Tuhan itu, maka perlu dipertanyakan. Hanya 2 hal. Ketika tidak terjadi perubahan dalam diri seseorang, atau firman itu tidak bermanfaat bagi seseorang, itu hanya 2. Pertama, seseorang itu tidak tahu apa-apa, sehingga dia tidak menerima manfaat itu. Kedua, dia tidak mau. Dia tidak mau dengan Tuhan. Dia tidak tertarik dengan Tuhan. Begitu banyak orang yang berlabel, ya bisa saja mohon maaf, berlabel rohani, berlabel hamba Tuhan, berlabel orang percaya, tetapi tidak mau Tuhan. Ini aneh, tetapi banyak seperti ini, saudara. Kenyataannya seperti itu. Tidak mau diubah, tidak mau ditegur, memberontak. Kenapa? Saya ulangi lagi, sudah berapa kali saya katakan bahwa kalau kita tidak mau tunduk pada kebenaran Allah, maka di sana ada keinginan daging yang memaksa kita untuk menolak kebenaran firman Allah. Keinginan daging telah nyata, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bertentangan, kontradiksi dengan Tuhan.
Tetapi kalau kita sekali lagi mampu merendahkan hati di hadapan Tuhan, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, maka firman Tuhan itu akan berkuasa mengubah hidup kita. Dari yang lama firman Tuhan katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada perubahan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sesuatu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Kesalahan perbuatan yang jahat akan diambil oleh Tuhan, akan direstorasi oleh Tuhan, akan diubah oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Manusia yang baru bukan berarti sudah 30 tahun mengiring Tuhan, sudah 30 tahun menjadi jemaat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tidak jadi ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran adalah memiliki roh kerendahan hati dan terus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran Allah, terus mengakui bahwa hidup ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan kalau hidup kita seperti itu, maka benar-benar kita akan mengalami manfaat kebenaran firman Allah. Dan benar-benar sekali lagi, firman Allah akan berkuasa berkerajaan dalam hidup kita. Siapakah kita? Sekali lagi terakhir saya katakan, dunia ini semakin bergejolak. Virus corona ini baru awal. Karena firman Tuhan berkata, masih ada hal-hal yang lebih hebat. Kalau kita tidak ada kebenaran yang akan menolong kita, maka kita akan terhanyut oleh dunia ini. Biarlah kita semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kali lagi jika Engkau dapati pun dalam ibadah kami ada kekurangan, kesalahan, kami terus berdamai dengan Engkau, memperdamaikan hidup kami. Karena kami tahu ya Roh Kudus, kalau Engkau tidak menolong kami, kalau Engkau tidak menolong kami ya Tuhan, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kebenaran-Mu yang telah disampaikan, biarlah kebenaran-Mu memperoleh tempat di hati kami. Dan itu akan memerdekakan kami, akan mengubah cara pikir kami, cara pandang kami. Dan firman-Mu itu terus memberitahu setiap kekurangan, kesalahan, kejahatan kami. Dan kami tetap diberi oleh Engkau kemampuan untuk mengakui setiap perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon sekali lagi, ubah hidup kami dengan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kasihani bangsa yang besar ini. Kasihani pemimpin kami, Bapak Presiden bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, MPR, DPR,
Keluarga mereka pun diberkati, para menteri diberkati, kepolisian TNI diberkati dalam nama Yesus, para medis diberkati dalam nama Yesus, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan pun mengalami keberkatan Tuhan. Kami tidak bisa memerintah Engkau Tuhan dalam hal ketika kami menangani, bahkan sementara menangani COVID-19, virus corona ini. Karena kami tahu kalau sesuatu yang dari Tuhan tidak mungkin kami bisa memerintah Engkau. Tetapi kami hanya mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bangsa dan negara kami juga banyak kesalahan, dosa dan pelanggaran. Termasuk provinsi-provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, desa-desa. Tuhan, kami menyadari begitu banyak dosa kami. Tetapi Engkau berbicara bagi pemerintah kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi kami semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Juga para hamba-hamba Allah, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak saling menyalahkan satu sama lain, tidak saling menghakimi satu sama lain, tetapi kami bergandengan tangan di dalam roh kebenaran-Mu, berdoa, menangis, berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengasihani bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihani bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa. Karena kami tahu sesuatu yang daripada-Mu itu ada tujuan supaya kami menyadari keadaan kami, supaya kami bertobat di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, merendahkan hati kami. Karena hanya Engkau keselamatan bagi kami, keselamatan bagi desa kami, kedua desa ini Tuhan, pemerintah, kedua hukum tua bersama keluarga, perangkat-perangkat desa, BPD, LPMD diberkati oleh Tuhan, sampai kepala jaga keluarga, semuanya Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami pun Tuhan tetap mengakui dosa kami. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan, kami semua gentar dengan Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang cemburu, penuh kehangatan amarah kepada para musuhnya, para lawannya. Musuh dan lawan daripada Engkau Tuhan, kami tahu itu adalah dosa dan kejahatan, bukan manusia. Tetapi kalau kami manusia melakukan dosa dan kejahatan, kami akan terhukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu ampuni sekali lagi kami semua, bangsa dan negara kami. Terima kasih, memberkati Tuhan, para pelayan Tuhan, singers, song leader, pemain musik, semua yang telah membantu semua pelayanan pada saat ini. Engkau menolong, memberkati ya Bapa. Kami tahu bahwa kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata bagi kami. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu atas kasih karunia-Mu yang besar. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri peribadatan raya ini, kami mengangkat tangan kami. Jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di rumah masing-masing mengangkat tangan mereka pula. Dalam nama Yesus, bahwa kami mau menyerah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu berkarya, bekerja, kuasa-Mu nyata. Kebenaran-Mu menjadi barisan depan kami. Kemuliaan-Mu mengiringi kami. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Karena itu kami berkata, kasih karunia dari Allah kami di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menaungi, membimbing kami sampai di mana kami hidup dalam dunia ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih, glory, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati. Shalom.